Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Sahara, NPM saya 20765161067. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen sumber daya manusia dari mata kuliah Manajemen Umum. Yang pertama ada pengertian. Sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Karena sumber daya manusia merupakan individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, manajemen SDM merupakan salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut, serta menyediakan pengetahuan demi tercapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Sadar Mayanti. Yang pertama ada tujuan sosial. Manajemen SDM pada suatu organisasi adalah pertanggungjawaban secara sosial terhadap tenaga kerja, perusahaan, dan juga bertanggung jawab penuh terhadap keperluan elemen sumber daya manusia dalam organisasi. Manajemen SDM juga bertugas untuk mengurangi efek atau dampak negatif yang bisa muncul dan mengancam pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, ada tujuan organisasional. Tujuan ini merupakan sasaran formal yang dibuat dan disusun dengan baik, yang memiliki tingkat efektivitas yang tinggi. Sasaran yang dibuat tersebut bertujuan untuk membantu perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada tujuan fungsional. Tujuan fungsional atau fungsional objektif bertujuan untuk mempertahankan kontribusi elemen sumber daya manusia pada setiap bidang di perusahaan. Sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan dipelihara dengan baik agar mereka memberikan kontribusi optimal untuk keperluan perusahaan. Yang keempat ada tujuan pribadi atau individual. Tujuan ini harus diarahkan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Dengan ada tujuan pribadi, perusahaan dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk memberikan kontribusi yang optimal. Kontribusi seluruh elemen sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas secara optimal membuat tujuan perusahaan akan mudah dicapai. Selanjutnya ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia terbagi menjadi dua, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional. Fungsi manajerial terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sedangkan fungsi operasional terbagi menjadi penggandaan tenaga kerja, pengembangan, kompetensi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan tenaga kerja. Fungsi manajerial. Yang pertama ada perencanaan. Dalam sebuah organisasi pasti mempunyai visi dan misi yang harus dituju. Untuk mewujudkan visi dan misi tentu dibuat program-program yang direncanakan, sedemikian hingga mencapai visi dan misi tersebut. Disinilah manajemen sumber daya manusia memainkan perannya. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu membentuk organisasi lalu membaginya ke dalam unit-unit sesuai dengan fungsinya. Namun memiliki tujuan yang sama. Dalam pengorganisasian akan terbentuk struktur organisasi yang dapat menjadi rambu sebagai penunjuk hubungan antar unitnya. Yang ketiga ada pengarahan, yaitu manajemen sumber daya manusia berfungsi memberikan pengarahan. Segala arahan dan dorongan diolah dan diatur dalam manajemen sumber daya manusia. Dorongan serta arahan ini dilakukan sebagai upaya untuk menggerakkan organisasi mencapai cita-cita yang diimpikan. Yang keempat, pengendalian. Pengendalian dilakukan dengan melihat, mengamati, serta menilai tindakan atau pekerjaan yang dilakukan anggotanya. Fungsi pengendalian bertugas mengoreksi keseluruhan penyimpanan yang terjadi.
Meskipun merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terakhir, namun pada prosesnya pengendalian selalu dilakukan terus-menerus. Selanjutnya fungsi operasional. Yang pertama ada fungsi pengadaan, yaitu pengadaan terhadap tenaga kerja baru atau rekrutmen. Fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai pengadaan menjalankan tugasnya sebagai penyeleksian serta penempatan karyawan dalam perusahaan. Yang kedua ada fungsi pengembangan. Fungsi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia demi meningkatkan keahlian. Peningkatan keahlian ini dilakukan melalui pelatihan. Proses pelatihan biasanya dilakukan saat karyawan sudah diterima dari seleksi penerimaan. Yang ketiga ada fungsi kompensasi, yaitu operasi selanjutnya, yaitu kompensasi atau pemberian upah. Kompensasi merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi. Semua upah dari tenaga kerja yang telah berkontribusi diatur oleh manajemen sumber daya manusia pada fungsi operasional ini. Yang keempat ada fungsi pengintegrasian. Semua orang berbeda, baik sikap tindakan, perilaku, pandangan, dan pendapat. Perbedaan ini kerap menimbulkan disintegrasi sehingga menimbulkan konflik. Oleh karena itu diperlukan proses integrasi atau penyatuan. Dalam proses pengintegrasian individu akan diminta untuk merubah pandangan, kebiasaan, serta sikap yang kurang menguntungkan bagi perusahaan. Yang kelima ada fungsi pemeliharaan, yaitu dilakukan dengan menjaga dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan training motivasi. Motivasi sangat penting bagi karyawan agar mereka tetap semangat dalam bekerja. Yang keenam ada fungsi pemutusan hubungan tenaga kerja. Dalam hal ini, semua pemutusan hubungan kerja baik pemisahan, pensiun, ataupun PHK itu sendiri diatur oleh fungsi manajemen sumber daya manusia. Semua urusan pensiun pegawai yang telah lama berkontribusi pada perusahaan diurus pada divisi ini. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup kegiatan manajemen sumber daya manusia yaitu proses yang perlu dilakukan oleh manajer sumber daya manusia yang meliputi. Yang pertama, mendesain serta mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikan kepada karyawan atau pegawai. Yang kedua, merencanakan, melakukan perekrutan, seleksi, pelatihan, serta mengembangkan karyawan atau pegawai secara efektif dan efisien, supaya bisa melakukan pekerjaan secara totalitas sesuai yang telah dirancang. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, yang dapat memberikan kenyamanan untuk karyawan atau pegawai, sehingga menimbulkan kepuasan untuk karyawan dan dapat meningkatkan produktivitasnya, serta bisa mengembangkan karirnya. Yang keempat, mempertahankan serta menjamin efektivitas serta etos kerja yang tinggi dalam jangka waktu yang lama bagi karyawan. Selanjutnya, peran manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, menentukan dan menetapkan penarikan seleksi dan menempatkan karyawan. Yang kedua, menentukan dan menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja. Menentukan dan menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Yang ketiga, memproyeksasikan atau memprediksi penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Yang keempat, memprediksi situasi perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya. Yang kelima, mengawasi dengan cermat undang-undang, perburuan, dan kebijakan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. Yang keenam, mengawasi kemajuan serikat buruh dan perkembangannya. Yang ketujuh, melaksanakan pendidikan, edukasi, latihan, dan penilaian presentasi karyawan. Yang kedelapan, mengatur dan mengendalikan mutasi karyawan, baik serta vertikal maupun horizontal. Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya. Selanjutnya, komponen manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada pengusaha atau businessman. Pengusaha adalah setiap individu atau kelompok yang menginvestasikan modalnya untuk mendapatkan pendapatan income, dan besarnya pendapatan tersebut tidak stabil atau tidak menentu.
Hal tersebut sebanding dengan laba yang dicapai perusahaan tersebut. Yang kedua, pemimpin atau manajer. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki wewenang dan menggunakannya untuk mengarahkan, memerintah, mengontrol orang lain. Juga secara langsung bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, karyawan. Dalam manajemen sumber daya manusia, karyawan atau staf adalah inti utama dari sebuah perusahaan. Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan. Karena tanpa adanya karyawan dalam manajemen sumber daya manusia, manajemen itu tidak akan berjalan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.